ke-18. RDM, selesai membersihkan diri, aku akan ke pasar sore ini. Membeli bahan makanan dan bahan daganganku besok. Mas, aku ke pasar dulu ya. Ucapku pada Mas Anton yang sedang menemani anak-anak nonton TV. Kalian mau pesan sesuatu? Tanyaku pada anak-anak. Terserah ibu saja mau beli apa. Ucap Melinda. Iya bu, lagian mainan kami sudah banyak. Timpal Dino. Aku hanya mengangguk. Hati-hati, jangan pulang sampai malam. Pesan Mas Anton. Oke, jawabku sambil berlalu. Sesampainya di luar, aku terlonjak kaget melihat seorang wanita berdiri di depan rumah. Sepertinya ia baru ingin mengetuk pintu, terbukti dari posisi tangannya yang masih menggantung. Maaf ya Mbak Ningsih kalau saya ganggu. Ucap Carla merasa tidak enak hati. Carla, ada apa? Tanyaku ramah. Ibu menyuruhku ngantar ini Mbak. Ucap Carla sambil menyodorkan rantang. Apa ini? Kok repot-repot segala Simbah? Ucapku menerima rantang itu. Ibu bilang, sebagai ucapan terima kasih Mbak. Ucap Carla. Duh, sampaikan terima kasih saya pada Mbah ya. Seharusnya gak perlu begini. Ucapku. Baiklah Mbak. Mbak mau kemana? Tanya Carla melihat penampilanku. Saya mau ke pasar, kebetulan mau beli stok bahan makanan. Ucapku ramah. Boleh aku ikut, Mbak? Tanya Carla. Memangnya Mbah mengizinkan? Tanyaku balik. Mbak ikut ke rumah, kalau Mbak yang minta izin pasti ibu mengizinkan. Ucap Carla. Tapi, ayolah Mbak, aku bosan berada di rumah terus. Ibu selalu melarangku, bahkan untuk sekedar duduk di teras rumah pun ibu melarangku. Lengek Carla memotong ucapanku. Baiklah, ayo. Carla memekik riang. Tingkahnya sudah seperti anak-anak, padahal usianya mungkin sudah seusiaku. Sebentar, saya simpan ini di dalam dulu. Ucapku, Carla hanya mengangguk. Aku masuk dan meletakkan rantang yang entah apa isinya di dapur. Ayo, antara keburu malam. Ajakku pada Carla. Ningsih, ada apa? Tanya Mbah Sri yang sedang menyapu daun-daun kering di depan rumahnya. Melihat kedatanganku, Mbah Sri langsung menghampiri. Saya mau ngajak Carla ke pasar Mbah. Kebetulan saya mau belanja banyak untuk bahan dagangan besok. Apa Mbah mengizinkan? Ucapku. Tampak Mbah Sri diam sejenak, sangat jelas keraguan di wajahnya. Saya akan menjaganya Mbah. Ucapku meyakinkan. Ya sudah Ning. Mbah titip Carla ya. Tolong jaga dia. Ucap Mbah pada akhirnya. Iya Mbah, terima kasih. Kalau begitu kami pergi dulu Mbah, takut keburu malam. Pamitku, Carla mencium tangan ibunya sebelum pergi, anak yang berbakti. Memangnya Mbak Ningsih mau dagang apa besok? Tanya Carla saat kami sudah di perjalanan. Mbak hanya jualan sayur masak. Biasanya ibu jualan di depan pabrik itu. Tapi karena rumah Mbak udah pindah dan kebetulan lokasinya strategis, Mbak mau mencoba untuk jualan di depan rumah saja. Jawabku. Wah, hebat Mbak. Apa aku boleh bekerja sama Mbak? Tanya Carla. Bekerja? Yang benar saja. Bahkan aku juga belum tahu hasilnya gimana. Baru juga mau mencoba. Aku hanya mau mencari kesibukan Mbak. Ibu terlalu mengekangku. Gaji juga gak apa-apa Mbak. Ucap Carla. Ya bukan begitu. Mbak juga masih mencoba. Nanti coba Mbak tanya suami dulu ya. Ucapku. Iya Mbak. Gaji juga gak apa-apa Mbak. Yang penting aku punya kesibukan. Gak terus-terusan dikurung sama ibu. Ucap Carla. Gak terasa kami sudah sampai. Mengingat waktu yang sudah semakin sore, aku membeli apa yang dibutuhkan. Kebetulan tadi aku sudah mencatatnya di rumah. Carla begitu antusias membantuku, bahkan tanpa disuruh pun ia membantu membawa keranjang belanjaan. Sepertinya akan kupertimbangkan untuk menerimanya bekerja denganku, kalau usahaku berjalan dengan baik pastinya. Kamu mau membeli sesuatu? Tanyaku pada Carla.
Aku tidak membawa uang, Mbak, ucapnya sambil cengengesan. Mbak yang bayar, asal jangan minta pesawat. Kelakarku, Carla tertawa terbahak-bahak mendengar ucapanku. Aku cuma pengen beli minum, Mbak, haus. Ucapnya sembari memamerkan giginya. Oh astaga, aku bahkan tidak terfikir untuk menawarkannya minum. Maaf ya, Mbak lupa menawarkan minuman. Kalau begitu, ayo kita cari minuman segar, sekalian istirahat. Carla mengangguk antusias. Kami memilih menikmati jus buah di pinggir jalan. Cahaya matahari yang hampir tenggelam berwarna kuning menerpa wajah kami. Aku memperhatikan Carla. Sebenarnya Carla orangnya sangat cantik. Mungkin karena itulah sebabnya Melati iri padanya. Mbak, terima kasih ya karena sudah menolongku. Ucap Carla. Hanya membantu sedikit kok. Jawabku. Aku sangat berterima kasih untuk bantuan itu. Ujar Carla. Mbak mau tanya sesuatu boleh? Ucapku, Carla mengangguk. Apa Melati dulunya bisa memasang susuk pada seseorang? Yang bisa membuat pemakai susuk itu menjadi dihormati dan segala ucapannya akan dituruti. Tanyaku ragu, takut Carla akan curiga. Tidak, itu hanya tipuan, Mbak. Selama ini Melati bekerja sama dengan iblis. Setelah Melati tewas pun iblislah yang mengendalikan arwahnya. Jawab Carla. Dari mana kamu tahu? Tanyaku, Carla perlahan menoleh ke arahku. Dulu aku juga ikut melakukan hal itu. Sebelumnya aku dan Melati pernah bekerja di luar kota. Kami sama-sama mendatangi dukun untuk meminta susuk. Awalnya semua berjalan lancar. Namun lama-kelamaan, dukun itu meminta tumbal darah dan hati manusia. Aku menolak, namun Melati menurutinya. Sejak saat itu, aku pulang ke rumah ibu. Sementara Melati tetap berada di luar kota, namun hanya sebentar. Ia kembali setelah 3 bulan. Sambung Carla. Lalu? Tanyaku penasaran. Saat Melati kembali, aku saat itu sedang menjalin hubungan dengan Mas Surya. Melihat kebaikan Mas Surya, ternyata Melati diam-diam menaruh hati padanya. Berkali-kali ia mencoba menggoda Mas Surya, namun gagal. Carla menjeda ucapannya. Karena tidak menerima penolakan, Melati mendatangi dukun itu kembali. Meminta agar Surya luluh kepadanya, tapi karena Surya orang yang rajin beribadah tentu saja semua sia-sia. Awalnya aku berpikir Melati nyerah karena ia kembali pergi dari kota ini. Namun ternyata tidak, saat aku dan Surya sudah menikah. Melati hadir kembali dan mencoba menggoda Surya, namun karena lagi-lagi gagal, Melati yang saat itu sudah bersekutu dengan setan melakukan hal di luar dugaan. Ucap Carla. Menghabisi Surya dengan ilmu santetnya. Tanyaku. Iya. Jawab Carla. Bukankah kamu Surya rajin beribadah? Tanyaku. Ya, mungkin kekuatan iblis itu lebih kuat. Atau bisa jadi sudah takdir. Jawab Carla dengan tatapan datar. Kalau kamu mempercayai adanya takdir, kenapa kamu membalas dendam dengan mendatangi dukun pula? Ucapku. Tentu saja karena aku tidak terima. Karena pihakku yang kalah, semua berbalik menyerangku. Ibu tidak tinggal diam. Ibu memberitahukan kepada seluruh warga kalau Melati menganut ilmu hitam. Warga yang saat itu tersulut emosi membakar Melati hidup-hidup hingga tewas. Ucap Carla, terlihat jelas kepuasan di wajahnya saat mengucapkan hal itu. Melati kan punya kekuatan. Kenapa dia tidak melawan warga saat itu? Ucapku. Tentu saja kalah jumlah. Kedatangan warga secara mendadak juga membuatnya tidak sempat melakukan apa-apa. Jawab Carla. Sejak Melati tewas, arwahnya dikendalikan dukun itu. Aku yakin dukun yang dulu pernah kami datangi. Ucap Carla. Tapi bagaimana dengan ragamu? Kenapa arwah Melati bisa mengambilnya? Tanyaku penasaran. Aku selama ini sadar, aku tahu apa yang terjadi di sekitarku. Hanya saja aku tidak bisa melawan kekuatan iblis itu. Dukun itu memanfaatkan arwah penasaran Melati dan mengambil ragaku untuk balas dendam.
Banyak orang yang terjerumus karena janji-janji yang melatih iming-imingi. Ucap Clara sambil menatapku. Kalau selama ini Carla tahu apa yang terjadi, itu artinya Carla tahu aku pernah bersekutu dengan Melati. Termasuk Mbak yang melakukan perjanjian dengannya. Sambung Carla, benar dugaanku. Tapi tindakan Mbak memusnahkannya sudah tepat. Itu semua tidak benar, Mbak. Kamu hanya dimanfaatkan untuk mencari tumbal saja. Sambungnya, aku sedikit merasa was-was saat ini. Bisa-bisa Carla akan masuk daftar buronanku kalau begini. Kamu tahu aku melakukan perjanjian dengannya? Tanyaku memastikan. Ya, aku tahu karena jiwakulah yang dipakai olehnya saat itu. Jawab Carla. Kalau memang benar susuk itu tidak ada, lantas bagaimana itu semua bisa terjadi? Tetanggaku yang awalnya membenciku jadi baik. Daganganku semakin laris, dan suamiku jadi lebih penurut. Tanyaku, aku masih tidak bisa percaya kalau kekuatan itu tidak ada. Susuk itu tidak pernah dipasangkan padamu, Mbak. Dia hanya membuka auramu saja. Jawab Carla. Membuka aura, bagaimana maksudnya? Aku tidak mengerti arah ucapan Carla. Setiap orang memiliki aura masing-masing. Selama ini aura Mbak mungkin tertutup sesuatu hingga Mbak selalu mengalami sial atau dikucilkan seseorang. Jawab Carla. Tapi bagaimana bisa? Apa yang membuat aura seseorang bisa tertutup? Tanyaku. Sejenis karma, bisa jadi akibat kesalahan di masa lalu. Jawab Carla. Apa selama ini auraku tertutup sejak aku membunuh ayah kandungku sendiri? Sepertinya memang benar. Auraku tertutup karena aku membunuh ayahku sendiri. Karena semenjak kejadian itu, kehidupanku makin sengsara. Bahkan selalu mengalami sial. Batinku. Kok melamun, Mbak? Ucap Carla. Agak apa-apa. Ya sudah kita pulang yuk. Sudah mau maghrib. Ucapku. Karena jumlah barang yang kami bawa sangat banyak, aku memutuskan pulang dengan menaiki becak. Sesampainya di rumah, Carla membantu menurunkan barang-barang. Kalau begitu aku pulang dulu ya, Mbak. Makasih udah mau jadi teman untukku. Besok aku boleh main ke sini. Ucap Carla sebelum pergi. Tentu saja boleh. Mbak juga senang punya teman. Oh ya, berikan ini pada Mbah. Aku memberikan kue yang tadi ku beli di pasar. Repot-repot segala, Mbak. Terima kasih. Ucap Carla sembari berlalu meninggalkan rumahku. Kamu ke pasar sama Carla? Tanya Mas Anton yang sudah berdiri di depan pintu. Iya, Mas. Tadi dia minta ikut, jadi aku izin deh sama Mbah. Ucapku, Mas Anton hanya mengangguk. Mas Anton membawakan belanjaanku masuk dan menatanya di dalam kulkas. Sepertinya aku akan membeli kulkas satu lagi, agar daging-daging itu nantinya tidak berbaur dengan bahan makanan yang lain. Jadi besok beneran buka? Tanya Mas Anton. Iya, kali ini aku akan menjual nasi bungkus. Bukan cuma lauk pauknya aja, semoga saja laris ya Mas. Ucapku. Iya, semoga aja. Jawab Mas Anton. Oh ya Mas, besok pagi-pagi sekali kamu pergi ke percetakan ya. Tolong cetak spanduk besar untuk dipasang di depan rumah. Ucapku pada Mas Anton. Iya. Kamu mau buat apa namanya? Tanya Mas Anton. Iya ya. Aku belum memikirkan nama yang cocok untuk usaha kita, Mas. Ucapku. Aku dan Mas Anton sama-sama berpikir mencari nama yang cocok untuk usaha baruku. Angkringan Ningsih. Itu sepertinya cocok. Ucap Mas Anton. Kuno banget, Mas. Bokyo yang ada Inggris-Inggrisnya gitu. Ucapku. Ya ampun, Ningsih. Yang makan juga gak akan ada orang bulenya. Ucap Mas Anton sembari memutar bola matanya dengan malas. Mana tahu nanti usaha kita berkembang menjadi restoran terkenal. Ucapku dengan percaya. Aku memang akan mewujudkan itu suatu saat nanti. Warung makan RDM. Ucapku. Mas Anton menoleh sembari mengerutkan keningnya. Apa itu RDM? Tanyanya bingung. Rendang daging manusia. Ucapku santai,
Mas Anton spontan mencubit lenganku. Aduh, sakit mas. Teriakku meringis. Lagian kamu ada-ada aja. Mau cari mati. Hardiknya. Ih, mas juga serius banget sih. Ya gak gitu juga kali. Jawabku sambil memegangi lengan yang masih terasa panas. Kita kan lagi ngobrolin masalah serius. Kamu tuh bercandanya gak tepat waktu. Ucap Mas Anton sambil mencebikkan bibirnya. Gemes deh. RDM itu artinya, rendang daging Mama Melinda. Ucapku, Mas Anton menoleh masih dengan wajah ditekuk. Kenapa harus itu? Tanya Mas Anton bingung. Gak apa-apa, hanya ingin saja. Bisa jadi RDM itu singkatan dari rendang daging manusia. Bisa juga rendang daging Mama Melinda. Ucapku sembari terkekeh. Ya sudah terserah kamu saja. Jawab Mas Anton pasrah.